Saudara-saudari, sikap kebaikan Allah nyata dalam segala upaya yang telah ditunjukkan oleh-Nya. Allah sudah berbuat banyak untuk manusia, supaya manusia bisa menghasilkan buah-buah kerajaan Allah, yaitu kebaikan, kebenaran, hidup damai satu sama lain, cara hidup yang semakin berkenan di hati Allah, yaitu rukun bersatu padu, saling membantu. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 8 Oktober 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bersama Bunda Gereja kita memasuki Minggu Biasa ke-27. Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, semoga tapa suci ini membersihkan kami agar dengan hati murni kami mencapai keselamatan kekal. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan rumah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus mengajar para tua-tua sekaligus para murid dan kita semua. Namun gambaran dari perumpamaan itu sungguh sadis. Pemilik kebun anggur justru seolah-olah tidak memiliki tanahnya sendiri, anaknya dibunuh. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah seperti tuan tanah yang membuka kebun anggur dan telah menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan telah mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Ia memberikan tawaran pekerjaan sekaligus garapan atas tanah kebun anggur kepada setiap pekerja untuk mengerjakan kebun anggurnya. Namun apakah yang terjadi? Mereka ingin menguasai kebun anggur itu. Bahkan mereka juga membunuh anak pemilik kebun anggur itu sebagai ahli waris. Mereka sungguh biadab. Mereka tidak memiliki sikap hormat sama sekali. Mereka telah kehilangan rasa terima kasih. Mereka telah kehilangan rasa syukur atas tawaran menggarap kebun anggur itu. Saudara-saudari, sikap kebaikan Allah nyata dalam segala upaya yang telah ditunjukkan olehnya. Allah sudah berbuat banyak untuk manusia, supaya manusia bisa menghasilkan buah-buah kerajaan Allah, yaitu kebaikan, kebenaran, hidup damai satu sama lain. Cara hidup yang semakin berkenan di hati Allah, yaitu rukun bersatu padu, saling membantu. Saudara-saudari, orang yang menolak tawaran kebaikan dari Tuhan, namun Tuhan masih tetap setia untuk memberikan kemurahan hatinya, memberikan kesempatan bagi kita semua untuk mendapatkan belas kasih-Nya, melakukan pekerjaan-pekerjaan seturut kehendak Allah, membawa damai dan sukacita bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, jaminan keselamatan abadi telah kami terima. Semoga keselamatan itu kami kejar dengan segala daya upaya, hingga akhirnya kami rebut berkat bantuan rahmat-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.